Halo, apa kabar pemirsa? Dari Washington DC, saya Aryatna Budianto. Dan Serifan Dwi Astono menyambut Anda dari halaman Gedung Putih. 100 hari pertama pemerintahan seorang presiden baru Amerika Serikat sering menjadi indikator bagaimana gaya dan arah kepemimpinannya. Dan langsung setelah kemenangan yang tak terduga, diperkuat juga oleh dukungan Kongres dari anggota Partai Republik. Kira-kira seperti apa pemerintahan dari Presiden Trump di masa awalnya ini? Nah, dalam program spesial 100 hari pertama Presiden Trump, kita akan melihat apa saja keberhasilan serta kegagalan dan juga tantangan terbesar yang dihadapi selama masa awal pemerintahannya ini. Kita akan lihat lebih jauh kebijakan luar negeri Donald Trump dan apa dampak globalnya. Juga larangan pendatang yang terakhir diusulkan Presiden Trump dan siapa yang terkena dampaknya. Serta kejelian seorang kartunis politik yang tiba-tiba harus mengubah rencana kartun tajuknya pada malam hasil pemilu Presiden Amerika. Ya, kita awali dengan krisis internasional pertama yang dihadapi oleh Presiden Trump. Semua perhatian dunia tertuju pada Amerika Serikat setelah puluhan warga Suriah tewas akibat serangan senjata kimia di Suriah Utara. Nah, serangan ini datang beberapa hari setelah Presiden Trump sendiri menyatakan bahwa pencopotan Presiden Suriah Bashar al-Assad bukan menjadi prioritas Amerika Serikat. Namun setelah serangan tersebut, memang pihak Gedung Putih harus mempertimbangkan kembali kebijakan luar negerinya. I'm not, and I don't want to be the president of the world. I'm the president of the United States. And from now on, it's going to be America first. Inilah kebijakan utamakan Amerika yang kembali ditekankan Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu. Namun kebijakan ini mendapat tantangan seiring munculnya sejumlah krisis internasional. Dugaan terhadap serangan senjata kimia terhadap warga Suriah menyebabkan Presiden Trump melancarkan serangan udara terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad, menyeret Amerika Serikat terlibat lebih jauh dalam perang saudara di Suriah yang telah berlangsung 6 tahun. Washington juga mengirim kapal induk USS Carl Vinson dan armadanya menuju perairan Korea Utara, memberi pesan tegas pada pemimpin korut Kim Jong-un agar menghentikan program senjata nuklirnya. AS tidak bisa mengabaikan potensi krisis nuklir di semenanjung Korea. Dan meski selama kampanye Presiden Trump sering kali mengkambing hitamkan Tiongkok, kini ia harus melobi Beijing guna menekan Pyongyang yang merupakan sekutu Tiongkok. Staf Gedung Putih pun mengalami reshuffle dengan dicopotnya Kepala Penasehat Kepresidenan Steve Bannon, tokoh nasionalis dan anti-intervensionis, dari posisinya di Dewan Keamanan Nasional. Sejumlah pakar memuji langkah tersebut, dan sebagian mempertanyakan apakah politik luar negeri pemerintahan Trump kini bergeser menjadi lebih intervensionis, berbeda dengan janji kampanyenya. Namun pengamat konservatif menolak anggapan ini. Well, I don't think it's an interventionist foreign policy per se. That the president's demonstrated is the willingness to intervene when U.S. interests are pushed. Tambahnya, kebijakan Presiden Trump berbeda dengan kebijakan Presiden Barack Obama yang enggan menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi krisis luar negeri. Tapi juga tidak sama dengan Presiden George W. Bush yang dinilai terlalu sering melakukan intervensi. Sementara menurut pemerintahan Trump, serangan terhadap Bashar al-Assad bukan berarti Amerika akan kembali ke kebijakan yang mewujudkan pergantian rezim di negara lain. Hal ini disambut positif mantan Wakil Menlu AS di masa pemerintahan Barack Obama. President Trump was elected, to fix problems in America. He was not elected to fix problems in Syria, and I think that's why the White House is obviously signaling that notwithstanding the president's willingness to take military action, he's going to continue to be very skeptical about getting the United States deeply involved in a civil war for which there is no military solution. Isu lain yang juga terus membayangi 100 hari pertama pemerintahan ini adalah tuduhan campur tangan pemerintah Rusia dalam Pilpres Amerika. We have high confidence that President Putin ordered an influence campaign in 2016 aimed at the U.S. presidential election. The goals of this campaign were to undermine public faith in the U.S. democratic process, denigrate Secretary Clinton, and harm her electability and potential presidency. Putin and the Russian government also developed a clear preference for President-elect Trump. Tuduhan itu terus diselidiki wakil rakyat dan komunitas intelijen Amerika Serikat. Dari Washington DC, tim VOA.
Setelah serangan Amerika Serikat ke Suriah sebagai balasan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap rakyatnya sendiri, popularitas dari Presiden Donald Trump sendiri meningkat. Dari yang awalnya ada di kisaran 35%, sekarang popularitasnya berada di angka 42 hingga 43%. Tapi untuk urusan dalam negeri sendiri, Ivan, Presiden Trump terus menghadapi berbagai tantangan, apalagi setelah kegagalannya menggolkan Undang-Undang Layanan Kesehatan Masyarakat yang baru untuk menggantikan Affordable Care Act atau yang lebih dikenal sebagai Obamacare. Nah, sejumlah pengamat menilai bahwa Presiden Trump harus menekan reset button. Di saat merasa perlu dukungan, Donald Trump biasanya kembali ke modus kampanye, seperti halnya di Louisville, Kentucky baru-baru ini. These entrenched interests will do anything they can to keep the broken system in place, but they will fail and we will win because we are fighting on the side of our great American heritage. Presiden Trump berusaha bangkit setelah gagal merombak rancangan undang-undang layanan kesehatan Obamacare akibat perpecahan di partainya sendiri. Walaupun masih di awal pemerintahannya, menurut pengamat politik, sudah saatnya Presiden Trump mencari strategi politik baru. He has suffered a significant setback. This ought to be an opportunity for reflection and perhaps reorientation of his presidency. Certainly a change of strategy and tactics, if not of basic direction. Sebagian pihak menginginkan Presiden Trump bersikap lebih berwibawa dan menghentikan kebiasaannya mengirim cuitan di Twitter, termasuk Jeb Bush, mantan pesaing separtai selama Pilpres. He hasn't shifted to being president in the way that people are used to, and I think that's the problem. Sementara kubu Partai Demokrat seolah mendapat semangat baru setelah kegagalan RUU Kesehatan, sebagaimana diekspresikan mantan lawan Trump. And when this disastrous bill failed, it was a victory for all Americans. Kegagalan RUU Kesehatan tersebut menunjukkan kesulitan Presiden Trump menggalang dukungan anggota Kongres dari sayap ultra-konservatif Partai Republik. I think he has to understand the power that he has, but also the power that he doesn't have. I mean, he's not dictator, he's not king. When he says jump, congressional leaders are not going to say how high, they're going to say why. Banyak presiden Amerika yang harus berjuang sebelum mencapai keberhasilan legislatif, termasuk Franklin Roosevelt, John Kennedy, Ronald Reagan, dan Barack Obama. Sekarang, perhatian dunia ada pada Donald Trump dan bagaimana ia belajar dari kegagalannya. The question is not whether newly inaugurated presidents are fully equipped for the job, because most of them aren't. The question is whether they can learn from their early mistakes and change course. Menurut para pengamat, sebagaimana presiden-presiden Amerika sebelumnya, Presiden Trump masih berada dalam masa transisi dari capres menjadi presiden. Dari Washington DC, tim VOA. Ya pemirsa, kita akan istirahat sejenak, tapi nanti kita akan melihat mengapa usulan untuk larangan perjalanan begitu sulit untuk diloloskan. Dan juga kita akan cari tahu kira-kira apa saja upaya yang dilakukan oleh gereja-gereja yang ada di Amerika untuk membantu para imigran. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.